Apakah perpuluhan wajib bagi seorang istri yang mendapat uang bulanan dari suami, sementara suami sudah memberikan perpuluhan dari penghasilannya? Saya sekali lagi berkata kepada saudara-saudara, perpuluhan itu milik Tuhan. Semua 1, 2, 3. Jangan dicuri, jangan dipakai. Barang siapa mencuri uang manusia, itu akan dipenjarakan. Yang curi uang Tuhan, dosanya jauh lebih besar. Saya tidak suka bicara uang, tapi saya sudah berkata dari bulan pertama, waktu saya bicara uang, saya akan gigit kamu dengan gigi besi. Jangan kira orang kalau sudah memberikan uang banyak, dia cinta Tuhan. Tanya dia, perpuluhan sudah dijalankan tidak? Kalau engkau mempunyai uang tidak banyak, engkau memberikan 20%, dibanding dengan orang kaya sekali cuma berikan 5%, engkau jauh mencintai Tuhan lebih daripada dia. Seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, jangan hina dia memberikan persembahan sedikit. Kalau daripada kepintaran, daripada kebolehan dia, kalau umpama dia boleh mendapatkan 1 bulan 50 juta, sedangkan dia karena melayani Tuhan hanya mendapatkan 10 juta, dia sudah memberi persembahan 40 juta. Itu cara hitungnya. Bukan hitungnya, oh lu gajinya cuma 10 juta, per bulan juga 1 juta. Di dalam gereja itu kecil. Tuhan bukan lihat begitu. Tuhan lihat hati, bukan lihat luar. Kalau saya umpama tidak menjadi pendeta, saya boleh memakai segala bakat karunia yang Tuhan berikan kepada saya, mendapat uang yang banyak. Tapi karena pekerjaan Tuhan, saya tidak kerja itu, saya pekerjaan Tuhan, meskipun saya dapat tidak banyak, saya sudah memberikan persembahan jauh lebih banyak dari lain. Itu cara Tuhan melihat. Dengan begini baru engkau tidak tertipu oleh spirit of capitalism. Spirit kapitalisme itu selalu diganggu oleh semacam profit minded mentalitas. Jadi kalau seorang yang bisa mendapatkan uang begitu banyak, kasih dia banyak, karena dia bisa menghasilkan banyak. Itulah sebab orang-orang yang main boxing, mereka bisa dapatkan berjuta-juta dolar satu kali. Dari orang yang memberitakan firman atau mengatakan kebenaran yang penting sekali, dapatnya sedikit. Siapa lebih penting? Saudara tahu sendiri. Satu kali saya berkhotbah di Bangkok, seorang mengatakan, Pak Tong, hari ini saya mendengar khotbahmu begitu berkeringat, waktu itu gereja belum ada AC, seluruh pakaian basah, dan saya sedih sekali. Saya tidak tega melihat hamba Tuhan kerja begitu susah, begitu sulit, dan keringat begitu banyak. Dan dia mengatakan, tahu tidak, hari ini juga Muhammad Ali dapat 5 juta dolar karena pukul orang. Ya. Jadi yang pukul orang dapat 5 juta, yang khotbah setengah mati dapat sedikit. Ini ketidakadilan. Dan ketidakadilan ini tidak dilihat dari spirit of capitalism. Spirit kapitalisme itu adalah mereka melihat profit berapa, bagi berapa. Tapi spiritualitas bukan demikian. Itu sebab saudara-saudara, gereja jangan diracuni oleh kapitalisme. Jangan menjunjung tinggi orang kaya hanya karena persembahan mereka lebih banyak, lalu menghina orang miskin. Memang uang itu perlu, tapi setiap orang sikap terhadap uang jauh lebih penting daripada memiliki uang atau tidak memiliki uang. Ajaran Alkitab perpuluhan milik Tuhan. Selain itu masih ada persembahan. Persembahan di luar perpuluhan. Perpuluhan disingkirkan untuk Tuhan. Lalu dari engkau milik, engkau cinta Tuhan, engkau memberikan, itu namanya persembahan. Masih ada pemberian, masih ada penghargaan, masih ada sedekah. Jadi dalam Alkitab ada 5 istilah paling sedikit. Perpuluhan milik Tuhan, persembahan menyatakan cinta kepada Tuhan, pemberian kepada orang sesama yang perlu, sedekah kepada orang miskin yang perlu ditolong, dan satu hal lagi, penghargaan kepada mereka yang berjasa di masyarakat atau mereka yang melakukan sesuatu menolong engkau dan engkau menghargai dia. Ini semua lain. Jangan kira perpuluhan itu sudah jalankan, engkau sudah menjadi orang Kristen yang baik. Yesus bicara tentang seorang Farisi yang berdoa, aku memberikan perpuluhan, aku berpuasa 2 kali sebulan,
aku tidak pernah menodong, aku tidak pernah berzina, aku lebih baik daripada pemumpuk cukai ini. Tuhan Yesus mengatakan, dia berbicara pada diri sendiri. Berarti Tuhan tidak dengar doanya. Jadi Alkitab menuntut sangat keras. Kita kalau tidak mempunyai pengertian begitu, kita cuma mengikuti arus kekristenan, maka engkau akan tertipu oleh iblis.